Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Yang akan kita pelajari ada dua bentuk limit fungsi aljabar. Yang pertama, limit fungsi untuk X mendekati A dan limit fungsi untuk X mendekati tak hingga. Pada penyelesaian limit X mendekati tak hingga, nanti ada tiga cara. Yang pertama dengan substitusi langsung. Yang kedua, pemfaktoran. Dan yang ketiga, merasionalkan bentuk akar. Sedangkan pada limit X mendekati tak hingga yang akan kita pelajari ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, limit untuk X mendekati tak hingga, fungsinya yaitu bentuknya fx dibagi gx. Yang kedua, limit untuk X mendekati tak hingga, fungsinya yaitu fx dikurangi dengan gx. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama, terlebih dahulu untuk limit X mendekati A. Nah, limit untuk X mendekati A. Penyelesaiannya yang pertama dengan cara substitusi. Jika ada limit fungsi X untuk X mendekati A, maka tinggal mengganti nilai X-nya menjadi A. Tinggal digantikan dengan nilai A-nya. Contoh, nomor 1, hitung nilai limit fungsi berikut. Limit dari 3x dikurangi 1 untuk X mendekati 3. Maka tinggal diganti saja nilai X-nya diganti 3. 3 kali 3 kurangi 1. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Jadi hasilnya 8. Yang nomor 2, limit X pangkat 3 dikurangi 8 dibagi X ditambah 2 untuk X mendekati 2. Maka setiap X kita ganti nilainya dengan 2. Sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 8 dibagi 2 ditambah 2. Sama dengan 2 pangkat 3 8 kurangi 8 0 dibagi 4. Sama dengan 0. Jadi nilainya 0 untuk soal nomor 2. Nomor 3, limit X kuadrat ditambah 2X dikurangi 2 untuk X mendekati 1. Berarti setiap X ini X-nya kita ganti 1. 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 2. 1 tambah 2 dikurangi 2 sama dengan 3 kurangi 2, 1. Itu nomor 3. Lanjut nomor 4. Mencari limit X pangkat 3 ditambah 8 dibagi X kurangi 1 untuk X mendekati 0. Maka dengan substitusi langsung, X-nya kita ganti dengan 0. 0 pangkat 3 ditambah 8 dibagi 0 dikurangi 1. 0 ditambah 8 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 8. Nah, seperti itu untuk cara substitusi langsung mencari nilai limit fungsi. Selanjutnya, nah, jika ada soal nomor 1 dan 2, tentukan nilai limitnya. Jika kita kerjakan dengan substitusi langsung, coba kita dengan substitusi langsung, X-nya kita ganti dengan 3 karena ini untuk X mendekati 3 ya.
3 kuadrat dikurangi 5 kali 3 ditambah 6. 3 dikurangi 3. Maka 9 dikurangi 15 ditambah 6 dibagi 0. Sama dengan 9 dikurangi 15 ditambah 6. Negatif 6 tambah 6, 0. 0 per 0. Nomor 2, jika dengan substitusi langsung, coba 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 dibagi 2 kuadrat dikurangi 4. Maka 4 dikurangi 4 dibagi 4 kurangi 4. Ternyata 0 per 0 juga. Nah, jika dengan substitusi diperoleh hasil bilangan tak terdefinisi, yaitu 0 per 0, ini ya, 0 per 0, maka disebut dengan bentuk tak tentu. Maka fungsi yang diambil limitnya perlu disederhanakan terlebih dahulu dengan cara memfaktorkan atau merasionalkan bentuk akar jika fungsinya ada bentuk akar. Maka cara mensubstitusi langsung ini tidak dapat diterapkan pada soal nomor 1 dan nomor 2 ini karena hasilnya 0 per 0. Jadi ini tidak bisa diterapkan dengan cara substitusi langsung. Yaitu kita kerjakan dengan cara pemfaktoran. Jika dengan substitusi langsung hasilnya 0 per 0, maka kerjakan dengan cara pemfaktoran. Sekarang kita lihat dengan cara pemfaktoran. Jadi soal nomor 1 dan 2 ini saya tulis kembali di sini ya. Sama seperti yang tadi ini. Soal nomor 1 dan 2 tentukan limitnya. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Dengan substitusi tadi hasilnya 0 per 0, maka tidak dapat diterapkan. Lakukan dengan pemfaktoran. Caranya, sederhanakan terlebih dahulu fungsinya. Tulis kembali limit X mendekati 3. Untuk pembilangnya yaitu X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Kita buat pemfaktorannya. Ingat materi kelas 11 ya, tentang memfaktorkan fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat waktu kelas 2 ya, kelas 11. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Cara memfaktorkannya bagaimana? Kita buat kurung, selanjutnya 1X 1X, cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 6. 6 itu konstanta di sini ya. Konstanta ini sebenarnya dikalikan dengan 1 angka yang di sini. Dan jika ditambah hasilnya negatif 5. Negatif 5 itu koefisien dari X. Cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 6 ditambah hasilnya negatif 5. Yaitu 3 dikali 2, 6. Tetapi agar ditambah hasilnya negatif 5. Berarti di sini negatif dikali negatif positif. Negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Jadi diisikan di sini negatif 3, negatif 2. Ini pemfaktoran dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Bisa kita tuliskan pada soal nomor 1. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6, ternyata bentuk pemfaktorannya X dikurangi 3, X dikurangi 2. Dibagi X dikurangi 3. Ini ya, X dikurangi 3. Selanjutnya sama dengan limit masih dituliskan karena kita belum menghitung limitnya, baru menyederhanakan soalnya. Soalnya disederhanakan dengan memfaktorkan.
ada X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 3 1, atau dicoret ya, X kurangi 3 dibagi X kurangi 3 1, maka tinggal X dikurangi 2. Nah ternyata soal seperti ini bentuk sederhananya adalah X dikurangi 2. Setelah soal sudah sederhana, baru kita cari nilai limitnya. Penulisan limit sudah hilang ketika X-nya sudah diganti dengan 3. Berarti X dikurangi 2. X-nya kita ganti 3 dikurangi 2. Maka hasilnya 1. Nah, itu soal nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Contoh soal nomor 2. Dengan pemfaktoran juga, limit di sini X mendekati 2, pemfaktoran dari X kuadrat dikurangi 2X dirubah menjadi perkalian atau pemfaktoran, maka X-nya kita bisa keluarkan 1. X dikali X itu X kuadrat dikurangi X dikali berapa biar negatif 2X, berarti negatif 2. Ini pemfaktoran dari X kuadrat dikurangi 2X. Kalau kita kembalikan sama, X kali X, X kuadrat. X dikali negatif 2, negatif 2X. Nah, kita hanya merubah bentuk menjadi perkalian atau pemfaktoran. Selanjutnya yang di bawah, X kuadrat dikurangi 4. Itu kita ingat rumus ini, A ditambah B dikali A dikurangi B, atau sebaliknya A min B A plus B. Nah, dua sukunya sama, suku pertama suku keduanya sama, tandanya berlainan, itu akan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini ya, kita ingat sifat ini. Atau dibalik, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu akan sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Artinya jika misalkan ada X kuadrat dikurangi 3 kuadrat, maka A-nya itu X, B-nya 3, A-nya X dikurangi B-nya 3. Jadi misalkan ada X kuadrat dikurangi 4, nah, X kuadrat dikurangi 4 itu bisa kita ganti 4-nya kita ganti dengan 2 kuadrat, maka akan sama dengan X ditambah 2 dikali X dikurangi 2. Nah, ini pemfaktoran dari X kuadrat dikurangi 4. Nah, kita tuliskan di sini karena ini ya, X kuadrat dikurangi 4. Pemfaktorannya adalah X ditambah 2 dikali X dikurangi 2, karena di sini sama saja X kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Selanjutnya sama dengan limit X mendekati 2, bisa kita sederhanakan, X min 2 dibagi X min 2 1. Berarti soalnya sudah sederhana, X dibagi X plus 2. Nah, jadi nilai limitnya tinggal disubstitusikan, X-nya diganti dengan 2. Nah, ketika X-nya sudah diganti, maka tulisan limitnya itu hilang. Limitnya hilang, kita ganti X diganti 2. Jadi nilainya 2/4 atau setengah.
Nah, begitu untuk cara menentukan limit dengan pemfaktoran. Jika dengan substitusi langsung didapat hasil 0/0. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu dengan merasionalkan bentuk akar. Nah, jika fungsi X-nya itu berupa bentuk akar. Contohnya, ada limit fungsi bentuk akar untuk X mendekati 3. Langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu limit X mendekati 3. Soalnya kita tuliskan sama terlebih dahulu akar X kuadrat ditambah 7 kurangi 4 dikalikan dengan sekawannya. Masih ingat sekawan ya? Akar min 4, maka sekawannya adalah akar plus 4. Isi dari akarnya sama, tetap. Nah, jadi kalau di sini akar min 4, maka sekawannya adalah akar plus 4. Tinggal mengganti positif negatif atau negatif positifnya. Itu yang namanya sekawan. Nah, isi dari akarnya tetap X kuadrat plus 7 X kuadrat ditambah 7. Nah, tetap. Setelah itu kita lanjut berikutnya. Kita kalikan pembilang dengan pembilang. Pembilang dikali pembilang. Berarti yang ini ya yang di atas, sedangkan yang di bawah penyebut dikali penyebut. Akar X kuadrat plus 7 4 dikali akar X kuadrat plus 7 ditambah 4. Sama dengan pada pembilang kita tetap dulu saja X kuadrat dikurangi 9 masih tetap kita tuliskan sama, sedangkan di bawah penyebutnya ingat lagi rumus A min B dikali A plus B. Nah, ini kan A min B, A plus B. Nah, A-nya adalah akar X kuadrat plus 7, B-nya adalah 4. Nah, jika ada A min B dikali A plus B, berlaku rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, di mana A-nya adalah akar dari X kuadrat plus 7. Jika dikuadratkan, maka kalau akar dikuadratkan akarnya hilang, tinggal isinya yaitu X kuadrat plus 7 dikurangi B kuadrat. B-nya 4 dikuadratkan 16. Nah, 16. Jadi sama dengan limit X mendekati 3 X kuadrat min 9 tetap kita tuliskan dibagi X kuadrat 7 dikurangi 16 negatif 9. Nah, ternyata ini bisa kita coret atau X kuadrat min 9 dibagi X kuadrat dikurangi 9 nilainya 1. Maka tinggal akar dari X kuadrat plus 7 ditambah 4. Sama dengan limitnya hilang, X-nya diganti 3. 3 kuadrat ditambah 7 ditambah 4. Sama dengan akar 16 ditambah 4. Akar 16 4 ditambah 4 sama dengan 8.
Itu cara menentukan limit dengan merasionalkan bentuk akar. Selanjutnya, contoh yang kedua dengan merasionalkan bentuk akar. Tadi langkah pertama yaitu mengalihkan sekawannya. Sekawan dari X min akar. X min akar sekawannya adalah X plus akar. Ya, sekawannya adalah X ditambah akar. Berarti di sini dikalikan dengan sekawannya X plus akar dibagi dengan X plus akar juga. Ini ya sekawannya, tinggal mengganti X min diganti dengan positif. Itu sekawannya. Selanjutnya sama dengan limit X mendekati 3, pembilang dikali pembilang. Pembilang dikali pembilang itu berarti ini ya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Lihat pada fungsi pembilang kali pembilang, berlaku A min B dikali A plus B, karena dua suku yang di depan sama, yang di belakang juga sama, akan berlaku A kuadrat dikurangi B kuadrat, di mana A-nya adalah X, berarti X kuadrat dikurangi B, B-nya adalah akar 2X plus 3 dikuadratkan dibagi penyebut dikali penyebut. Nah, X kuadrat tetap X kuadrat, jika ada akar dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal isinya yaitu 2X ditambah 3. Selanjutnya kita buka kurungnya, negatif kali 2X, negatif 2X, negatif kali 3, negatif 3. Selanjutnya kita buat pemfaktoran untuk pembilangnya. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3, maka pemfaktorannya di sini kita isi X, diisi X, cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 3. Jika ditambah hasilnya negatif 2, yaitu negatif 3 dengan positif 1. Berarti negatif 3 positif 1. Jadi pemfaktoran pada pembilangnya kita isikan X min 3 X plus 1. Sedangkan pada penyebut ada ini ya, X kuadrat dikurangi 9, maka berlaku X kuadrat dikurangi 3 kuadrat pada rumus sebelumnya tadi ya, X ditambah 3 dikali X dikurangi 3, X plus A plus 3 dikali X min 3. Ini ya, berarti kita tuliskan di sini. Nah, setelah itu kita hapus terlebih dahulu. Jika sudah didapat pemfaktoran dari pembilangnya dan pemfaktoran dari penyebut X kuadrat min 9 ini sudah didapat, ternyata ada yang sama, yaitu X min 3 dengan X min 3. Kita coret, tinggal X plus 1 dibagi X plus 3 dikali X plus akar 2X plus 3. Setelah itu soal sudah sederhana. Jika soal sudah sederhana, substitusikan X-nya diganti 3. Nah, semuanya X-nya diganti 3 sehingga didapat nilai 1/9.